tahu nggak sih apa itu industrial accident? Kecelakaan industri adalah kejadian tidak terduga dan tidak diinginkan yang terjadi di lingkungan kerja atau proses industri yang dapat menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan properti, atau bahkan kematian. Dalam perspektif epidemiologi, kecelakaan industri dipandang sebagai kejadian yang memiliki pola distribusi tertentu berdasarkan orang, yakni pekerja, tempat atau lingkungan kerja, dan waktu seperti jam kerja atau periode tertentu, serta dapat dianalisis faktor risiko penyebabnya untuk tujuan pencegahan. Secara umum, kecelakaan industri dapat disebabkan oleh yang pertama, faktor manusia, yang meliputi human error, kelelahan, dan kurangnya pelatihan. Yang kedua, faktor lingkungan kerja yang meliputi mesin, bahan berbahaya, dan kondisi yang tidak aman. Yang ketiga, yakni faktor manajemen, seperti kurangnya sistem K3 dan pengawasan yang lemah. Pembahasan selanjutnya yakni regulasi yang mengatur kecelakaan industri di Indonesia, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menjadi dasar utama dalam upaya pencegahan kecelakaan dan perlindungan tenaga kerja melalui penetapan syarat-syarat keselamatan di tempat kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur hak pekerja untuk memperoleh perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta kewajiban pemberi kerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang ketiga, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen K3 secara terstruktur termasuk identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan industri. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab serta analisis risiko kecelakaan industri. Kecelakaan industri sendiri memang merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan cedera, kerusakan alat, maupun gangguan proses kerja. Kecelakaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, mesin, lingkungan kerja, dan manajemen. Dari faktor manusia sendiri, contohnya adalah pekerja yang kelelahan, kurang fokus, tidak mematuhi SOP, atau tidak menggunakan APD dengan benar. Dari faktor mesin, misalnya mesin tanpa pelindung, kerusakan alat, atau kurangnya perawatan rutin. Sedangkan dari faktor lingkungan, seperti lantai licin, pencahayaan yang kurang, suhu tinggi, dan area kerja yang sempit. Untuk menganalisis risiko digunakan metode HIRAR, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Pertama, identifikasi bahaya, yaitu mengenali sumber bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Contohnya mesin pres tanpa pelindung yang berisiko menyebabkan tangan pekerja terjepit. Yang kedua adalah penilaian risiko, yaitu menilai kemungkinan terjadinya kecelakaan dan tingkat keparahan dampaknya. Jika kemungkinan terjadi kejadian tinggi dan dampaknya berat, maka tingkat risiko termasuk tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis kecelakaan industri. Dalam dunia kerja, khususnya di bidang industri, risiko kecelakaan merupakan hal yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Kecelakaan industri tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi, bahkan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis kecelakaan industri agar dapat melakukan pencegahan yang tepat. Untuk jenis kecelakaan industri yang pertama yaitu ada kecelakaan mekanis yang merupakan kecelakaan yang terjadi akibat penggunaan mesin atau alat kerja. Contohnya seperti tangan terjepit mesin, terpotong alat tajam, atau tertimpa benda berat. Kecelakaan ini biasanya terjadi karena kurangnya pengaman mesin serta tidak menggunakan alat pelindung diri atau kelalaian dari pekerja. Kemudian yang kedua ada kecelakaan listrik. Kecelakaan listrik terjadi akibat kontak dengan arus listrik. Contohnya adalah ketika pekerja tersengat listrik, luka bakar akibat arus listrik, hingga kebakaran karena korsleting. Hal ini sering disebabkan oleh instalasi listrik yang tidak aman atau penggunaan alat listrik yang rusak. Kemudian yang ketiga ada kecelakaan kimia. Kecelakaan kimia terjadi akibat paparan bahan kimia berbahaya. Contohnya meliputi keracunan, iritasi kulit, luka bakar kimia, hingga gangguan pernapasan. Jenis kecelakaan ini banyak terjadi di industri kimia, laboratorium, maupun farmasi.
Kemudian yang keempat, ada kecelakaan fisik. Kecelakaan fisik disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak aman. Contohnya seperti kepleset karena lantai licin, cedera akibat suhu ekstrim, atau gangguan pendengaran karena kebisingan yang tinggi. Lingkungan kerja yang tidak terkontrol menjadi faktor utama penyebabnya. Kemudian yang kelima, ada kecelakaan ergonomi. Kecelakaan ergonomi berkaitan dengan posisi kerja yang tidak sesuai atau aktivitas yang dilakukan secara berulang. Contohnya adalah nyeri punggung, cedera otot, dan kelelahan kerja. Hal ini sering terjadi pada pekerja yang duduk terlalu lama atau mengangkat beban dengan posisi yang salah. Kemudian yang terakhir ada kecelakaan transportasi industri. Kecelakaan ini terjadi saat penggunaan alat transportasi di area kerja. Contohnya seperti tertabrak forklift, kecelakaan kendaraan operasional, atau insiden alat berat. Biasanya disebabkan oleh kurangnya pengaturan lalu lintas di lingkungan industri. Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa kecelakaan industri memiliki berbagai jenis dengan risiko yang berbeda-beda. Dengan mengetahui jenis-jenisnya, kita dapat lebih waspada dan dapat menerapkan langkah pencegahan yang tepat di tempat kerja. Selanjutnya, kita akan membahas dampak dari kecelakaan industri. Kecelakaan industri tidak hanya berdampak pada pekerja saja, tetapi juga perusahaan dan lingkungan sekitar. Dampak pertama adalah bagi pekerja. Kecelakaan industri dapat menyebabkan cedera ringan hingga berat, seperti luka, patah tulang, bahkan kematian. Selain itu, kecelakaan kerja juga dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti stres dan trauma. Secara global, jutaan pekerja mengalami cedera setiap tahun akibat kecelakaan kerja. Dampak kedua adalah bagi perusahaan. Kecelakaan industri dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar, seperti biaya pengobatan, kompensasi, serta kerusakan alat dan mesin. Selain itu, kecelakaan juga dapat menghambat proses produksi dan menurunkan produktivitas perusahaan. Bahkan dalam skala global, kerugian ekonomi akibat kecelakaan kerja mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Dampak yang ketiga adalah bagi lingkungan dan masyarakat. Beberapa kecelakaan industri seperti kebocoran bahan kimia atau ledakan dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Hal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat di sekitar area industri. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak kecelakaan industri sangat luas dan serius. Oleh karena itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Salah satu contoh nyata kecelakaan industri di Indonesia adalah ledakan kilang minyak Balongan yang terjadi pada tahun 2021 di Indramayu. Peristiwa ini diawali dengan adanya kebocoran pada tangki penyimpanan bahan bakar yang mengandung hidrokarbon yang mudah terbakar. Kebocoran tersebut kemudian bertemu dengan sumber api, sehingga memicu terjadinya kebakaran besar yang disertai dengan ledakan. Kasus ini termasuk dalam kategori proses aksiden, yaitu kecelakaan yang diawali akibat kegagalan dalam proses industri. Selain itu, peristiwa ini juga terkenal sebagai fire and explosion accident karena melibatkan bahan mudah terbakar yang memicu kebakaran dan ledakan. Dari sisi penyebab, kecelakaan ini dapat dianalisis menggunakan teori penyebab kecelakaan. Penyebab langsungnya meliputi kebocoran bahan bakar dan sumber pemicu api. Sementara itu, penyebab dasarnya dapat berupa kurang optimalnya sistem perawatan, kegagalan deteksi dini kebocoran, serta faktor lingkungan seperti cuaca ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan industri tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian kegagalan yang saling berkaitan. Dampak dari kejadian ini sangat luas. Dari segi kesehatan, terdapat korban luka bakar dan gangguan pernapasan akibat paparan asap. Dari segi lingkungan, terjadi pencemaran udara dan potensi pencemaran tanah. Selain itu, secara sosial dan ekonomi,
masyarakat harus mengungsi dan aktivitas industri mengalami gangguan yang berdampak pada kerugian yang besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai upaya pencegahan dan pengendalian resiko. Kecelakaan industri itu sebenarnya bisa dicegah kalau penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dilakukan dengan baik. Misalnya dengan menggunakan alat pelindung diri seperti helm dan sarung tangan, memberikan pelatihan ke pekerja, melakukan perawatan mesin secara rutin, dan menerapkan sistem manajemen K3 di tempat kerja. Di Indonesia sendiri, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mewajibkan setiap tempat kerja untuk menjamin keselamatan tenaga kerja. Nah, selain upaya-upaya tersebut, pencegahan kecelakaan juga dilakukan melalui hierarki pengendalian risiko. Yang pertama itu eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya secara langsung. Misalnya, perusahaan menghapus proses produksi yang memiliki potensi ledakan tinggi atau mengganti metode kerja manual yang berisiko dengan mesin secara sistem otomatis. Kalau tidak bisa dieliminasi, langkah berikutnya atau langkah yang kedua adalah dengan cara substitusi, yaitu mengganti bahan atau alat yang berbahaya dengan yang lebih aman. Misalnya, mengganti bahan kimia beracun dengan yang risikonya lebih rendah. Selanjutnya yang ketiga ada engineering control atau rekayasa teknis, seperti memasang pelindung pada mesin atau memperbaiki ventilasi agar paparan bahaya bisa dikurangi. Kemudian ada administrative control, yaitu pengaturan kerja seperti membuat SOP, mengatur jam kerja supaya tidak kelelahan, dan memberikan pelatihan kepada pekerja. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti helm, masker, dan sepatu keselamatan yang berfungsi sebagai perlindungan terakhir. Jadi, kalau semua langkah ini diterapkan secara berurutan dan secara konsisten, kecelakaan kerja di tempat industri bisa ditekan. Intinya, pencegahan itu bukan cuma tanggung jawab pekerja saja, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem dan kondisi tempat kerja. Karena itu, penerapan K3 yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan tetap produktif. Kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kecelakaan industri, tidak hanya saat kejadian berlangsung tetapi juga sebelum dan setelahnya. Dalam tahap awal, pendekatan promotif dilakukan dengan meningkatkan kesadaran pekerja melalui edukasi mengenai bahaya di tempat kerja. Pentingnya penggunaan alat pelindung diri serta penerapan budaya keselamatan kerja. Upaya ini bertujuan membentuk perilaku kerja yang aman sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan sejak dini. Selain itu, peran preventif dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya di lingkungan kerja, termasuk melalui pendekatan seperti hierarki. Kesehatan masyarakat juga melakukan pemantauan terhadap faktor risiko, baik fisik, kimia, maupun biologis, sehingga potensi kecelakaan dapat dideteksi sebelum benar-benar terjadi. Ketika kecelakaan terjadi, peran kuratif menjadi penting melalui penanganan korban, pemberian pertolongan pertama, hingga rujukan ke fasilitas kesehatan. Selain itu, dilakukan upaya rehabilitatif untuk membantu pemulihan kondisi fisik dan mental pekerja agar dapat kembali beraktivitas secara optimal. Tidak hanya itu, kesehatan masyarakat juga berperan dalam surveillance epidemiologi dengan mengumpulkan dan menganalisis data kecelakaan kerja. Data ini digunakan untuk mengetahui pola kejadian serta kelompok pekerja yang berisiko tinggi. Hasilnya dapat menjadi dasar dalam perencanaan program pencegahan yang lebih efektif. Di sisi lain, peran advokasi juga sangat penting, yaitu dengan mendorong penerapan kebijakan keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, pihak industri, kesehatan masyarakat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Kesimpulan yang dapat diambil, kecelakaan industri merupakan kejadian tidak diinginkan di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan cedera, kerugian, hingga kematian dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja. Kejadian ini umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor manusia, peralatan, dan lingkungan kerja yang dapat dianalisis melalui pendekatan hierarki untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Berbagai jenis kecelakaan industri juga dapat menimbulkan dampak luas, baik fisik, psikologi, maupun ekonomi, yang seringkali dipicu oleh kurangnya pengendalian risiko dan penerapan keselamatan kerja yang belum optimal. Namun, kecelakaan industri pada dasarnya dapat dicegah melalui penerapan upaya pencegahan yang sistematis dengan hierarki pengendalian risiko, mulai dari eliminasi hingga penggunaan alat pelindung diri.
Dalam hal ini, kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam seluruh tahapan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, serta dalam penguatan kebijakan dan pengawasan. Dengan upaya yang terintegrasi dan konsisten, diharapkan angka kecelakaan kerja dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif.